pemahaman tentang Tritunggal itu dibedakan. Trinitas secara ontologis dan Trinitas secara ekonomis. Trinitas secara ontologis itu sifat kekekalan ilahi. Jadi kalau istilah dari Santo Yohanes Damaskus, itu hubungan Bapa sebagai sumber, kemudian Putra itu sebagai yang dilahirkan dari sang sumber, dan Roh Kudus itu yang mengalir dari sang sumber. Ini sebetulnya ungkapan-ungkapan teologis yang tidak mudah ya. Bapa itu tidak diperanakkan karena dia menjadi Masodir al-ilahiyah. Putra itu dilahirkan dari Bapa. Kalau Roh Kudus itu digunakan kata prosesi, ya. Tapi itu bicara tentang Tuhan dalam keabadian. Sementara kalau bicara tentang Trinitas secara ekonomia, itu Tritunggal dalam karya ilahi. Misalnya, waktu pembaptisan. Waktu pembaptisan kan Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan Bapa diungkapkan dalam suara dari surga. Engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, banyak para polemikus yang biasanya menyerang Kristen. Nah, kalau Tritunggal itu abadi, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, berperikoresis dalam keabadian maksudnya. Bagaimana dengan Yesus yang terpisah dengan Allah di Sungai Yordan? Bagaimana dengan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk itu namanya kehadiran teofania, itu penampakan ilahi. Tapi tidak seorang pun membayangkan bahwa setiap ada burung merpati itu Roh Kudus kan? Bedanya penampakan dengan hakikat kan jelas. Jadi Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api pada waktu peristiwa Pentakosta. Apakah itu berarti setiap ada orang kebakaran rumah ada Roh Kudus membakar rumah tetangga? Kan tidak. Itu kan yang disimbolkan. Roh Kudus disimbolkan dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk lidah-lidah api. Berarti itu bukan hakikat Allah. Itu adalah pernyataan Allah sejauh yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Nah, untuk Yesus itulah inkarnasi, dia mengambil daging sebagai manusia. Yang dibaptis itu kemanusiaannya. Yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda ke dunia. Yang berkata, kenapa kau katakan aku baik? Hanya Bapa yang baik, hanya Allah yang baik. Itu di dalam wujud inkarnasinya. Yesus yang mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Itu dalam wujud inkarnasinya. Dan itu clear ketika kita memahami para bapak-bapak konsili memformulasikan tentang hubungan antara keilahian Kristus yang sepenuhnya dan kemanusiaan Kristus yang sepenuhnya. Apalagi Yesus sebagai orang Yahudi. Tentu dia, setiap orang Yahudi yang menyatakan keluhannya itu dibaca Mazmur, termasuk itu kan rusa di kala fajar tuh syairnya itu, Mazmur pasal 22. Tapi bagi gereja mendalami tidak sekedar setiap orang Yahudi ketika berada di dalam keterpurukan, dalam pergumulan berat, dia membaca Mazmur yang disebut rusa di kala fajar. Tetapi detail dari ayat demi ayat itu terpenuhi oleh peristiwa Yesus itu. Misalnya dikatakan seperti singa yang mengerumu tangan dan kakiku, dia menusuk tanganku dan kakiku misalnya. Itu dari Mazmur 22, kaitannya dengan Eli Eli lama sabachthani tadi. Lah itu juga sering menjadi perdebatan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa Kristen menciptakan Mazmur sendiri? Itu dalam bahasa Ibrani tidak ada kata mereka menusuk tanganku dan kakiku misalnya. Teksnya dalam bahasa Ibrani teks masoretik
itu berbunyi apa yadai wiriglai, tanganku dan kaki. Sebelumnya itu adalah kari itu K, itu K, seperti. Ari itu singa, seperti singa. Kari yadai wiriglai, tanganku dan kakiku. Kenapa kok muncul kata-kata mereka menusuk? Nah, pada tahun 1950-an setelah penemuan pertama Dead Sea Scroll, itu ditemukan gua-gua di Laut Mati. Salah satunya di Nahal Hefer, di mana ternyata ada potongan Mazmur pasal 22 yang satu ayat rentetan pasal dengan Elisa Baktani tadi. Itu bunyinya karu yadai wiriglai. Karu itu artinya mereka menusuk. Septuaginta menggunakan teks Ibrani yang jauh lebih tua sebagai dasar penerjemahan. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Vulgata, oleh Santo Hieronymus, oleh banyak terjemahan Kristen yang lain. Sementara teks Masoretik dari abad ke-10 setelah Masehi itu menggunakan kata-kata kari, karena huruf yud dan huruf fab itu kan satunya ndelewer begini jadi karu. Kalau cuma di atasnya begini seperti koma terbalik itu kari gitu. Jadi yang begini-begini dalam tradisi tekstual kritisisme itu diakui oleh gereja, dan gereja tidak pernah menyeragamkan supaya sama, yang nggak cocok dibakar. Ya kalau yang dibakar itu pasti yang salah. Kalau ternyata yang benar bagaimana? Makanya semua teks itu dipelihara. Jadi kalau dalam tradisi Kristiani ya misalnya contohnya. Ini kan di Indonesia ini banyak orang-orang yang kagetan itu gampang. Kamu kagetan, gumunan gitu kan. Itu sedikit-sedikit kalau dia baru belajar teologi gitu ya terus manggung. Kalau di Jawa itu sebutnya gemblung ke susu manggung. Bahannya itu baru sedikit tapi omongannya itu loh, saya kadang-kadang ngeri lihat begitu ya. Mbok ya orang itu ya jodumeh lah. Sudah ngerti itu ya di cek and recheck dulu bener apa gak pemahamannya. Itu yang sering jadi kegaduhan teologis kan, yang model-model seperti ini. Nah kadang-kadang orang mengatakan ini teks ini yang benar, teks ini yang lain-lain keliru. Terus nuduh gereja-gereja yang tidak sepakat dengan dia itu bid'ah dan sebagainya. Terus saya tunjukkan begini, yang namanya teks Bizantin itu bukan teks kanon dalam pengertian harus yang kanonisasi lewat Bizantin, enggak seperti itu. Bizantin itu ragam teks, bukan standarisasi kanon. Ini kalau Anda membaca tulisnya Athanasius dari Alexandria, buku-buku yang dibaca apa misalnya ya. Sementara di Alexandria sendiri, itu misalnya ya, tidak memuat apa yang dimuat dalam teks Bizantin. Satu contoh misalnya, doa Bapa kami dalam Injil Lukas, itu dalam teks Bizantin sama panjangnya dengan doa Bapa kami dalam Injil Matius. Hanya bedanya Lukas menggunakan kata-kata dosa daripada kesalahan, hamartia. Tanpa doksologi hanya di Injil Matius. Lalu orang ketika ziarah ke Israel, kemudian orang pada bingung. Ini doa Bapa kami diajarkan di sini, Pak. Lalu di Galilea juga ada doa Bapa kami, mana yang benar? Ini ada banyak teori ya, ada para teolog yang kemudian punya teori begini. Ini mungkin saja saya keliru juga. Maka silakan di cross check, mungkin saja. Teori evolusi itu sudah mempengaruhi cara kita berteologi. Teori evolusi Darwin, kira-kira kita nggak nyangka itu ya, bahwa sesuatu yang lebih sederhana itu dianggap lebih kuno daripada yang lebih lebih canggih gitu loh. Jadi konteksnya ketika Yesus ditanya, ajarlah kan kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan muridnya berdoa. Dalam versi Lukas, teks Bizantin atau Textus Septus, Anda bisa membaca King James Version. Kalau kamu berdoa, Bapa kami yang diucapkanlah, Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Sama panjangnya dengan Injil Matius. Tapi kalau Anda membaca Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, hanya Bapa
dikuduskanlah namamu. Loh, tanpa kami yang di surga, lebih pendek. Kalau Anda membaca NIV, American Standard Bible, itu teks pendek, terjemahan lai, itu teks pendek ini. Tapi kalau Anda membaca King James, doa Bapa kami dalam Injil Lukas, itu sama panjangnya dengan Injil Matius. Nah sekarang ada dua teori. Teori yang pertama, Injil Lukas ini dalam teks Bizantin diperluas berdasarkan Injil Matius. Setelah doa Bapa kami menjadi doa liturgis jemaat, umat. Jadi kalau Injil Matius itu pola doa pribadi, Injil Lukas. Jadi kamu berdoa seperti Yohanes berdoa, maka kamu berdoa Bapa. Karena nggak ada umat yang lain. Ya Bapa, bener nggak? Kaminya nggak ada, wong itu doa pribadi. Itu versi pertama. Berarti sama-sama aslinya. Memang doa Bapa kami diajarkan dalam dua konteks yang berbeda. Tapi bagi penganut teori yang sederhana mendasari yang lebih canggih tadi, ini kemungkinan Lukas diperluas berdasarkan doa Bapa kami di Injil Matius. Ya sah-sah saja. Tapi ketika Anda melihat teks yang sama kunonya, yang diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Injil kuno, ternyata menggunakan teks Lukas seperti yang dipakai oleh Lai. Pendek, Bapa dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, tanpa yang panjang-panjang tadi. Termasuk dua terjemahan Koptik dari abad ketiga. Namanya Buhairi dan Sahidi. Saya itu kalau kemana-mana saudara-saudara, yang saya cari toko buku. Kalau bisa toko buku loak yang sudah tidak banyak beredar itu. Saya mendapatkan Alkitab bahasa Koptik dengan terjemahan bahasa Arab tahun 1940-an. Itu sama terjemahannya, sama dengan Lai. Jadi artinya teks Bizantin itu jangan terlalu didewa-dewakan. Gitu loh. Jadi keragaman teks itu mesti kita rayakan tanpa atau dengan teks panjang Lukas. Gereja tidak berubah ajarannya kok. Ya toh, namanya kerikmahnya gereja itu tidak akan berubah. Itu hal-hal seperti itu kalau di Islam namanya urusan khilafiyah itu. Bukan urusan yang terlalu dibesar-besarkan. Kemudian apa tadi ya? Saya catat untungnya. Bapak Putra Maria. Bapak Putra Maria. Begini. Trinitas di tanah Arab. Mula-mula ketika gereja mula-mula di Yerusalem. Kata Nosrim, Nasrani, dan kata Kristianos, Kristiani, itu dipakai dua-duanya. Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 5, pasal 24 ayat 5, disebut salah seorang dari pemuka sekte Nasrani. Sementara di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di Antiokialah untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristianos. Jadi dua-duanya ini sebetulnya dipakai oleh gereja mula-mula. Sebetulnya pengikut Yesus itu disebut Hodos, pengikut sang jalan. Karena Kristus sendiri yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi kemudian orang-orang di luar gerejalah yang menamai pengikut Yesus itu, termasuk dialognya Paulus dengan pemimpin Roma itu, sehingga dikatakan di penyakit sampar yang menjadi salah satu dari pemimpin sekte Nasrani. Nah, kemudian kata Nasrani itu menjadi tidak bagus lagi dipakai, stigmanya begitu negatif. Ketika orang Yahudi sebagai reaksi terhadap kekristenan melakukan sebuah konsili di kota Yamnia. Jadi kalau Anda membaca Misnah maupun Talmud itu clear sebetulnya sejarahnya ya. Jadi pemberontakan Yahudi atau perang Yahudi itu dilakukan oleh kelompok namanya kelompok Selot. Nah kelompok Selot ini kan garis kerasnya Yahudi waktu itu dari Parisi kebanyakan. Karena Amha Aret, kebanyakan masa rakyat banyak itu dipimpin orang Parisi. Melakukan perlawanan. Kemudian ketika perang Yahudi pertama itu hampir usai, artinya Yahudi pasti akan kalah. Ada seorang rabi bernama
Yohanan bin Zakkai. Dia menyadari sebentar lagi agama kami akan hilang karena bait Allah akan hancur. Lalu tiba-tiba dia menyuruh rabi juniornya, namanya adalah Eliezer ben Hirkanus, untuk menyelinap masuk ke perkemahan Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem itu. Ketika kondisinya sudah baik, akhirnya sang guru sendiri menyelinap masuk ke tendanya. Dia mengucapkan, salam bagimu wahai raja. Lalu Titus mengatakan, ada 2 kesalahan yang kamu lakukan wahai rabi. Pertama, kamu menyebut aku raja, padahal aku bukan raja. Kesalahan kedua, jikalau kamu mengakui saya sebagai raja, kenapa kamu baru datang sekarang? Ketika peristiwa perang ini sudah hampir menghabisi kita dua-duanya. Dia mengatakan, memang engkau raja wahai Titus, tapi tidak sekarang. Terus dia, begitu percakapan itu sedang, ini ada di dalam Misnah. Dalam percakapan tiba-tiba utusan dari Roma, ini Roma Pagan sebelum Roma Kristiani. Wahai jenderal, bersiap-siaplah karena kaisar sekarang wafat dan engkau akan ditunjuk sebagai penggantinya berdasarkan putusan senat. Wah, bener dong kalau gitu omongannya si rabi ini. Engkau raja tapi tidak sekarang. Wah, dia merasa tersanjung. Berarti kamu menubuatkan saya sebagai raja. Akhirnya mintalah sesuatu sebelum aku berangkat ke Roma. Tapi dia sudah nyindir dulu. Tapi jangan minta yang satu ini. Ketika si rabi ini mengatakan begini, jikalau ada tong berisi madu, lalu ada ular masuk ke tong itu, kenapa kamu tidak mengambil tongkat dan kemudian mengambil ular itu dan membunuhnya di luar tong madu tadi? Kenapa kamu harus menghancurkan tong madunya? Dan dia mengatakan, saya tahu kamu memohon supaya bait Allah jangan dihancurkan. Tapi untuk yang satu ini tidak ada kompromi. Mintalah yang lain. Akhirnya dia minta suatu tempat yang jauh dari hingar-bingarnya politik Yerusalem, diberikan tempat yang namanya Yapne atau Yamnia. Disitulah Yudaisme tanpa bait suci, Yudaisme tanpa Yom Kippur, Yudaisme tanpa upacara penebusan. Nah sekarang upacara penebusan itu diteruskan oleh gereja yang namanya sakramen Ekaristi itu. Ya toh? Makanya kadang-kadang kita ini tidak melihat atau gagal melihat kesinambungan historisnya dari Yudaisme ini. Kemudian ketika, ini minta maaf saya harus bicara lebih detail ya. Ketika isu-isu tentang kekristenan yang notabene juga sama-sama Yahudinya, saudara satu Taurat, mulai menggunakan Septuaginta sebagai dasar dari imannya. Orang Yahudi mereaksi itu di sebuah konsili namanya Yapne. Itulah awal kenapa Septuaginta ditolak. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena Septuaginta sangat jelas bicara tentang anak darah, perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Emmanuel. Dalam teks Ibrani kata Ha'alma itu bisa maknanya perempuan muda, bisa bermakna perawan, bisa bermakna gadis yang belum menikah. Tapi kata partenos dalam bahasa Yunani, Septuaginta, itu tidak punya makna lain kecuali sang perawan. Nah itulah salah satu reaksinya. Ketika konflik antara Yahudi dengan Kristen ini sudah mulai memuncak, maka terbitlah sebuah kutukan di konsili Yahudi di Yapne tadi. Terkutuklah orang-orang Nosrim. Nah sejak kata itu kata Nasrani tidak populer lagi. Karena orang Kristen tidak mau menerima stigma yang terkutuk. Dan yang dikutuk oleh Yahudi itu bukan hanya Nosrim. Parisi kan yang melakukan konsili itu. Yang dikutuk itu adalah Saduki, yang dikutuk itu Nasrani, yang dikutuk juga orang Eseni. Nah itulah awalnya. Lebih parah lagi tahun 132 ketika perang Yahudi kedua. Kristen sama sekali tidak mau ikut dalam harapan bangsa Yahudi gara-gara Rabi Akiba. Jadi setelah Rabi Eliezer punya murid Akiba. Jadi ada 3 generasi. Itu Simon Bar Kokhba diangkat jadi Mesias.
Orang Kristen ingat sabda Yesus supaya dia lari ke padang gurun, jangan ikut lagi. Maka gereja kuno di Yerusalem, Patriark Yerusalem itu pindah ke Pella. Ini disebutkan dalam Historia Ecclesiastica dari Eusebius. Sejak saat itu, uskup-uskup di Yerusalem yang dulunya adalah masih kerabat Yesus, tentu bukan kerabat fisik karena Yakobus saudara Yesus itu bukan saudara anaknya Maria, Bunda Maria, tidak, itu anak dari Maria istri Kleopas, ya. Jadi itu saudara sepupu namanya. Terus kemudian punya anak lagi namanya Simeon, dan dialah yang menjadi uskup. Setelah perang Bar Kokhba, ini orang Yahudi Kristen ini semua sudah pindah dari Yerusalem. Akibatnya orang-orang Yunani lah yang menjadi pemimpin gereja Patriark Yerusalem itu sampai nanti munculnya skisma antara barat dan timur itu. Nah, tapi apa yang penting di sini ketika orang-orang Kristen non-Yahudi boleh tinggal di kota suci, tapi orang-orang Kristen latar belakang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci. Itu yang membuat perseteruan Yahudi Kristen semakin memuncak. Akhirnya terpisahlah gereja dari sinagog. Sejak saat itu kata Nasrani hilang peredaran dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tidak ada lagi dipakai kata itu. Tapi muncul kembali lewat aliran baru yang namanya Nasrani Mandayan. Nah, kelompok inilah bukan hanya Nasrani Mandayan tapi kelompok El-Kesaid yang mengatakan kami ini Nasrani bukan Kristen. Kelompok Ebionit itu sisa-sisa kelompok Yahudi Kristen yang membangkang terhadap gereja yang universal karena dia menuduh Paulus telah membebaskan orang-orang Kristen non-Yahudi dari hukum Taurat. Lalu mereka menyatakan diri kami ini Nasrani bukan Kristen. Menjelang abad keempat ada catatan dari Epifanius dari Salamis. Anda bisa membaca. Kelompok itulah yang Epifanius inilah yang bercerita bahwa di Elusa wilayah Arab ada kelompok yang memasukkan Bunda Maria sebagai objek sembahan. Jadi dia konteksnya dalam bukunya itu dia mengatakan ada dua aliran ekstrim tentang Maria. Satu yang disebut anti-dikomarianisme. Anti-dikomarianisme itu adalah kelompok yang membuang Maria dari teologi gereja. Pokoknya Maria itu hanya saluran, setelah selesai dibuang, tidak ada artinya. Itu anti-dikomarianisme. Tapi kelompok kedua itu adalah kelompok yang memuja Maria dan memasukkan sebagai objek penyembahan, namanya koliridianisme. Nah, dia bercerita, Epifanius dari Salamis ini, ketika itu ada orang-orang Arab di Elusa, kemudian kebanyakan anggota sektenya ini orang perempuan, lalu dia membuat gerobak-gerobak yang dihias dengan bunga, di mana patungnya Bunda Maria ditempatkan di situ, lalu diarak-arak kemana-mana. Kelompok ini memasukkan Maria sebagai objek sembahan. Lalu Santo Epifanius dari Salamis mengatakan, Maria harus dihormati, tapi tidak untuk disembah. Maria harus kita hormati sebagai Bunda Kristus yang sepenuhnya Allah, tetapi tidak boleh kita masukkan dalam Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kelompok ini yang oleh orang Arab disebut sekte Maryamiun. Nah, apa hubungannya dengan Islam? Apakah Islam itu muncul dari sekte ini? Saya kira tidak semudah itu untuk mengatakan. Apalagi hal-hal seperti ini kita mesti hati-hati sekali. Kalau posisi saya mengatakan Islam itu agama di luar Kristen. Kita tidak bisa menilai Islam dari kacamata Kristen. Kita harus menilainya dari kacamata lintas agama. Jadi kita tidak boleh mengukur Islam dari ukuran kita. Begitu pula kita tidak boleh mengukur Kristen dari ukuran Islam. Kayak seperti yang saya tegaskan di awal tadi. Ya, memang ini saya akan kutipkan salah satu dari penafsir Quran yang cukup terkenal di awal abad 20, namanya Tafsir Al-Qasimi. Ya, Tafsir Al-Qasimi itu mengatakan begini.
Kalau kita mempelajari munculnya kultus terhadap Bunda Maria yang berlebihan di tanah Arab, inilah salah satu yang direaksi oleh Al-Quran. Mohon maaf, saya ini tidak pendapat saya hanya segera mengutip tafsir Al-Qasimi. Nanti jangan di YouTube kan, ya, Pak Bambang mengutip ini, wah jangan. Saya kadang-kadang hati-hati sekali kalau begini. Tafsir Al-Qasimi, dia mengatakan begini. Coba kita lihat redaksinya ayat Quran. Misalnya, siapa yang kafir di mata Islam itu? Laqad kaffaral ladzina qalu innallaha salisu salasya. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu dikaitkan pula dengan surat yang lain, surat An-Nisa 171. Wala tahulu salasa, jangan kamu mengatakan Allah itu tiga. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Lalu Al-Qasimi merujuk pada surat Al-Maidah 116, di mana pada hari kiamat nanti Isa akan ditanya oleh Allah, wahai Isa, a anta khulta linnasit takhiduni wa umiya ilahaini min dunillah. Itzqallallahu, wah, ketika Allah berfirman, wahai Isa, ya Isa, apakah kamu berkata pada sesama manusia, a anta khulta linnasit takhiduni, jadikanlah aku wa umiya dan ibuku ilahaini menjadi dua sembahan, dua ilah min dunillah selain Allah. Lalu Isa menjawab, bukan, Maha Suci Allah, dan seterusnya. Kata Al-Qasimi, ayat ini merujuk kepada sekte Maryamiyun. Nah, sekte Maryamiyun itulah yang oleh Santo Epifanius dari Salamis disebut sekte Koliridianisme. Salah satu ekstrim yang memuja Bunda Maria, tidak bisa membedakan antara hiperdulia dengan proseki, penyembahan dengan pemuliaan. Ini yang terjadi. Nah, ini menjadi bahan-bahan dialog yang cukup baik, termasuk oleh Mas Mun'im Siri dalam bukunya Polemik Agama itu disebutkan tentang pentingnya kita melihat Quran itu tafsirnya tidak tunggal. Kekristenan juga kita membaca Alkitab itu tidak bisa diwakili oleh tafsir tunggal. Ini keragaman dalam penafsiran, tentu kita bisa melihat konteks sejarahnya. Dan yang begini jangan jadi bahan perdebatan. Jadi biarlah menjadi bahan yang disimpan dalam hati tadi. Seperti Bunda Maria. Ya, disimpan dalam kok direnungkan terus-menerus. Bukan untuk tidak dipercayai. Itu saya kira. Kemudian jadi Islam tidak hanya muncul karena reaksi terhadap satu ajaran tertentu, tapi ya memang dilihat secara lebih holistik lagi. Itu saya kira ya, mungkin begitu.